Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Aizani Daroin. Kali ini saya akan berikan contoh soal AM atau Asesmen Madrasah materi Bahasa Indonesia Madrasah Aliyah tahun 2024. 1. Harimau itu merupakan hewan pemangsa dan pemakan daging. Kalimat di atas merupakan kalimat A. Simpleks, B. Kompleks, C. Simpleks dan definisi, D. Kompleks dan definisi, E. Simpleks dan kompleks. Jawabannya adalah C. Simpleks dan definisi. Soal nomor 2. Teh hijau dapat berfungsi menjaga kesehatan kulit secara alami. Hal tersebut dikarenakan teh hijau dapat melindungi kulit kita dari sengatan sinar ultraviolet, sehingga secara tidak langsung dengan sering mengkonsumsi teh hijau dapat membuat kita terhindar dari penyakit kanker kulit. Selain dapat mencegah penyakit kanker kulit, teh hijau juga terbukti mampu membuat kulit kita tidak cepat keriput. Ide pokok paragraf di atas adalah A. Teh hijau melindungi kulit dari sengatan sinar ultraviolet, B. Teh hijau berfungsi menjaga kesehatan kulit, C. Teh hijau berfungsi menjaga kesehatan kulit, D. Teh hijau mampu membuat kulit tidak cepat keriput, E. Teh hijau menjaga kesehatan tubuh. Jawabannya adalah B. Teh hijau berfungsi menjaga kesehatan kulit. Soal nomor 3. Teks laporan hasil observasi memuat informasi yang disajikan harus sesuai dengan TTTT yang didapatkan dari hasil penelitian. Kata yang tepat untuk mengisi TTTT di atas adalah A. Opini, B. Fakta, C. Penjelasan, D. Argumentasi, E. Pendapat. Jawabannya adalah B. Fakta. Soal nomor 4. Bacalah kutipan teks biografi tokoh berikut. Jenderal Sudirman lahir di Purbalingga 24 Januari 1916. Berlatar belakang guru HIS Muhammadiyah. Ia berpangkat jenderal saat berumur 31 tahun. Meskipun menderita sakit parah, tapi semangat juangnya terus membara hingga bergerilya melawan Belanda. Keistimewaan tokoh tersebut antara lain A. Meskipun sakit parah tapi tak berperang, B. Menjadi jenderal di usia ke-31 tahun, C. Semangat juangnya terus membara, D. Jenderal yang berlatar belakang guru, E. Memimpin perang sambil bergerilya. Jawabannya adalah B. Menjadi jenderal di usia ke-31 tahun. Soal nomor 5. Perhatikan kalimat berikut. B.J. Habibie mampu memberikan semangat pada kaum muda Indonesia. Kalimat pasif yang tepat berdasarkan kalimat aktif di atas adalah A. B.J. Habibie mampu diberikan semangat pada kaum muda Indonesia, B. B.J. Habibie diberikan semangat pada kaum muda Indonesia, C. Kaum muda Indonesia mampu diberikan semangat oleh B.J. Habibie, D. Semangat pada kaum muda Indonesia mampu diberikan B.J. Habibie, E. Kaum muda Indonesia mampu memberikan semangat B.J. Habibie. Jawabannya adalah C. Kaum muda Indonesia mampu diberikan semangat oleh B.J. Habibie. Soal nomor 6. Bacalah kutipan teks biografi tokoh berikut. Freedom Institute menawari George kuliah di luar negeri. Ia boleh memilih negara manapun, mau di benua Amerika, Eropa, bahkan Afrika sekalipun. Terserah George. Beasiswa tersebut bukan hanya uang kuliah, tapi juga uang sagu dan biaya hidup. Pria penghobi basket itu sempat bingung memilih negara. Kutipan di atas adalah struktur teks biografi bagian A. Orientasi, B. Salam pembuka, C. Kejadian penting, D. Reorientasi, E. Salam penutup. Jawabannya adalah C. Kejadian penting. Soal nomor 7. Perhatikan puisi berikut. Aku ingin oleh Supardi Djoko Damono. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Di bawah ini adalah suasana yang tercipta setelah membaca puisi di atas, kecuali A. Bahagia, B. Menyesal, C. Berbunga-bunga, D. Merasa dicintai, E. Merasa dihargai. Jawabannya adalah B. Menyesal. Soal nomor 8. Perhatikan puisi berikut. Tema dari puisi tersebut adalah tentang cinta. Hal ini terbukti dari A. Pengulangan kalimat aku ingin mencintaimu sebanyak 2 kali, B. Perumpamaan cinta si penulis yang begitu mendalam, C. Kata-kata puitis yang dipilih oleh penulis, D. Suasana yang diciptakan setelah membacanya, E. Imajinasi si penulis yang begitu terasa oleh pembaca. Jawabannya adalah A.
Pengulangan kalimat aku ingin mencintaimu sebanyak 2 kali. Soal nomor 9. Bacalah puisi berikut dengan seksama. Tuhanku beritahu kini kemanakah harus ku pergi ke muara menyongsong laut biru, ataukah melawan arus menuju hulu, ku kan berserah padamu. Imaji yang terdapat dalam puisi di atas adalah A. Imaji penglihatan, B. Imaji pendengaran, C. Imaji gerakan, D. Imaji perasaan, E. Imaji sentuhan. Jawabannya adalah A. Imaji penglihatan. Soal nomor 10. Cermatilah kalimat-kalimat di bawah ini. 1. Calon siswa mengisi formulir secara online. 2. Calon siswa mencetak sebagai tanda bukti pendaftaran online. 3. Calon siswa melakukan verifikasi di sekolah. 4. Calon siswa mengikuti tes teks prosedur. Kompleks di atas adalah prosedur. A. Pendaftaran sekolah, B. Pendaftaran sekolah online, C. Pendaftaran sekolah manual, D. Pendaftaran anggota OSIS, E. Pendaftaran anggota pramuka. Ini adalah B. Pendaftaran sekolah online. Soal nomor 11. Perhatikan prosedur pengisian tinta printer berikut. 1. Keluarkan cartridge dari printer. 2. Suntikan 15-20 cc tinta ke dalam cartridge. 3. Buka tutup botol tinta dan pasang jarum penyuntiknya. 4. Bersihkan kepala cetak atau printhead menggunakan kertas tisu basah. Cartridge siap untuk digunakan. 5. Gunakan alat yang tersedia untuk mengangkat sumbat lubang cartridge atau besarkan ukuran lubangnya. Urutan kalimat yang menjelaskan prosedur pengisian tinta printer adalah A15324, B24531, C32145, D45213, E51234. Jawabannya adalah A. 15324. Soal nomor 12. Simaklah teks prosedur berikut dengan cermat. Ketiga, pastikan tuduhan pelanggaran. Pengendara sudah selayaknya mengecek tuduhan pelanggaran polisi tersebut, benar atau tidak. Jika polisi menyatakan Anda dilarang belok ke kiri karena ada tanda dilarang belok ke kiri, Anda harus yakin bahwa tanda tersebut benar-benar ada. Ketiga, pastikan tuduhan pelanggaran. Pernyataan tersebut merupakan kalimat A. Imperatif, B. Deklaratif, C. Interrogatif, D. Berita, E. Jawaban. Jawabannya adalah A. Imperatif. Soal nomor 13. Perhatikan teks ceramah di bawah ini. Pemilihan kata-kata oleh masyarakat akhir-akhir ini cenderung semakin menurun kesantunannya dibanding dengan zaman dahulu ketika masih kanak-kanak. Hal tersebut tampak pada ungkapan-ungkapan banyak kalangan dalam menyatakan pendapat dan perasaan-perasaannya, seperti ketika berdemonstrasi atau berdiskusi. Kata-kata mereka begitu sarkastik, menyerang, dan tentu saja hal itu sangat menggores hati yang menerimanya. Tesis atau permasalahan utama dari paragraf di atas adalah A. Perbandingan kesantunan berbahasa masyarakat, B. Menurunnya kesantunan berbahasa masyarakat, C. Kata-kata sarkastik masyarakat dalam menyatakan pendapat, D. Menurunnya kesantunan berbahasa menggores hati yang menerimanya, E. Ketika kanak-kanak kesantunan berbahasa sangat tinggi. Jawabannya adalah B. Menurunnya kesantunan berbahasa masyarakat. Soal nomor 14. Kata-kata mereka begitu sarkastik, menyerang, dan tentu saja hal itu sangat menggores hati yang menerimanya. Kata sarkastik memiliki arti A. Lemah lembut, B. Sopan, C. Ramah, D. Kasar, E. Cerewet. Jawabannya adalah D. Kasar. Soal nomor 15. Cermati ilustrasi berikut. Bapak Wakil Gubernur dan hadirin yang saya hormati, para TKI yang akan kita berangkatkan ini merupakan duta-duta perekonomian kita. Mereka adalah titik-titik bagi keluarganya. Oleh karena itu, para TKI harus kita lindungi dengan cara menjamin keselamatan dan kesejahteraan mereka melalui program Satu Pintu. Ungkapan yang tepat untuk melengkapi kutipan pidato tersebut adalah A. Duta bangsa, B. Banting tulang, C. Tulang punggung, D. Bunga bangsa, E. Perpanjangan tangan. Jawabannya adalah C. Tulang punggung. Soal nomor 16. Bacalah ilustrasi berikut. Seorang calon pelamar pekerjaan mengajukan sebuah surat lamaran pekerjaan yang ditujukan ke suatu PT yang bergerak di bidang telekomunikasi. Karena lowongan tersebut sudah terisi, maka lamaran tersebut terpaksa ditolak. Kalimat penolakan lamaran pekerjaan yang sesuai dengan ilustrasi di atas adalah A. Bersama ini kami beritahukan bahwa lamaran saudara tidak dapat diterima. B. Sesuai dengan surat saudara, dengan ini diberitahukan bahwa lamaran saudara ditolak. C. Lowongan pekerjaan yang saudara kehendaki tidak ada dan kebetulan belum dibutuhkan.
D. Berhubungan dengan surat saudara, maka lamaran pekerjaan saudara kami tolak sementara. E. Dengan surat ini kami memberitahukan bahwa lowongan jabatan yang saudara inginkan sudah terisi. Jawabannya adalah E. Dengan surat ini kami memberitahukan bahwa lowongan jabatan yang saudara inginkan sudah terisi. Soal nomor 17. Perhatikan ilustrasi berikut. Sebuah surat akan dikirim ke alamat PT Astra Motor, Jalan Keramat Raya nomor 132, Jakarta 1545. Cara penulisan alamat surat yang benar adalah A. Yang terhormat pimpinan PT Astra Motor Jalan Keramat Raya nomor 132 Jakarta 1545. B. Pimpinan PT Astra Motor Jalan Keramat Raya nomor 132 Jakarta 1545. C. Kepada pimpinan PT Astra Motor Jalan Keramat Raya 132 Jakarta 1545. D. Yang terhormat pimpinan PT Astra Motor Jalan Keramat Raya nomor 132 Jakarta 1545. E. PT Astra Motor Jalan Keramat Raya 132 Jakarta 1545. Jawabannya adalah D. Yang terhormat pimpinan PT Astra Motor Jalan Keramat Raya nomor 132 Jakarta 1545. Soal nomor 18. Perhatikan data-data berikut. Nama Endah Mustaqimah, ST, umur 25 tahun, pendidikan S1 Teknik Industri. Alamat Jalan Tentara Pelajar 06, Boyali. Data di atas merupakan bagian dari surat lamaran pekerjaan, yaitu bagian A. Pembuka surat, B. Identitas pelamar, C. Daftar riwayat hidup, D. Penutup surat, E. Asal-usul pelamar. Jawabannya adalah B. Identitas pelamar. Soal nomor 19. Cermatilah kalimat surat balasan lamaran berikut. Anda ditunggu kehadirannya untuk tes tulis dan wawancara pada hari Senin, 15 Juli 2019, jam 8 WIB. Perbaikan surat balasan lamaran pekerjaan tersebut yang santun adalah A. Selamat, Anda ditunggu ya pada hari Senin 15 Juli 2019 jam 8 untuk melakukan tes tulis dan wawancara. B. Selamat, Anda lulus tes administrasi. Ditunggu kehadirannya pada hari Senin 15 Juli 2019 jam 8 untuk melakukan tes tulis dan wawancara. C. Berdasarkan surat lamaran yang saudara kirim, saudara dinyatakan lulus seleksi administrasi. Ditunggu kehadirannya pada hari Senin 15 Juli 2019 pukul 8 WIB untuk melakukan tes tulis dan wawancara. D. Berdasarkan surat lamaran yang Anda kirim, Anda ditunggu pada hari Senin, 15 Juli 2019 jam 8 untuk melakukan tes tulis dan wawancara. E. Anda ditunggu pada hari Senin, 15 Juli 2019 jam 8 untuk melakukan tes tulis dan wawancara. Jawabannya adalah C. Berdasarkan surat lamaran yang saudara kirim, saudara dinyatakan lulus seleksi administrasi. Tunggu kehadirannya pada hari Senin 15 Juli 2019 pukul 8 WIB untuk melakukan tes tulis dan wawancara. Soal nomor 20. Perhatikanlah kutipan berikut. Di antara para ibu ratu yang terpukul hatinya, hanya ibu ratu Raja Patni Biksuni Gayatri yang bisa berpikir sangat tenang. Makna kata kias yang digunakan penulis untuk membangkitkan imajinasi pembaca dalam teks novel sejarah di atas adalah A. Sangat kecewa, B. Sangat muram, C. Sangat menderita, D. Sangat sedih, E. Sangat terharu. Jawabannya adalah D. Sangat sedih. Soal nomor 21, bacalah teks berikut. Colombo Plan yang terbentuk pada 1950 dimaksudkan untuk meningkatkan kerjasama ekonomi di Asia Selatan dan Asia Tenggara. Akan tetapi, keanggotaannya tidak berasal dari suatu kawasan tertentu dan operasinya bersifat bilateral, sehingga tidak sepenuhnya mencerminkan kerjasama regional. Walaupun demikian, keberadaannya bermanfaat untuk memberikan dorongan pentingnya kerjasama regional Asia Tenggara dalam pertemuan konsultatif The Asia Union di Baguio, Filipina. Pertemuan dimaksudkan agar suara Asia lebih didengar di PBB dan mendorong kerjasama di bidang ekonomi dan sosial antar negara di Asia. Namun, gagasan tersebut tidak berlanjut. Ide pokok pada paragraf teks cerita sejarah di atas adalah A. Maksud terbentuknya Colombo Plan, B. Terbentuknya Colombo Plan, C. Kerjasama dalam Colombo Plan, D. Manfaat Colombo Plan, E. Peningkatan kerjasama dengan Colombo Plan. Jawabannya adalah A. Maksud terbentuknya Colombo Plan. Soal nomor 22. Cermati penggalan teks novel sejarah berikut. Kala itu tahun 1309, segenap rakyat berkumpul di alun-alun kerajaan Majapahit. Semua berdoa, apapun warna agamanya.
apakah Siwa, Buddha, maupun Hindu. Semua arah perhatian ditujukan dalam satu pandang, ke Purwakarta yang tidak dijaga terlampau ketat. Penggalan teks cerita di atas mengandung nilai A. Estetis, B. Agama, C. Budaya, D. Moral, E. Sosial. Jawabannya adalah B. Agama. Soal nomor 23. Perhatikan cuplikan teks cerita sejarah berikut. Peristiwa Bandung Lautan Api adalah peristiwa kebakaran besar yang terjadi di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, pada 23 Maret 1946. Dalam waktu 7 jam, sekitar 200.000 penduduk Bandung bakar rumah mereka, meninggalkan kota menuju pegunungan di daerah selatan Bandung. Hal ini dilakukan untuk mencegah tentara sekutu dan tentara Nica atau Belanda untuk dapat menggunakan kota Bandung sebagai markas strategis militer dalam perang kemerdekaan Indonesia. Pelajaran dapat dipetik dari kutipan teks tersebut adalah A. Perjuangan memerlukan pengorbanan, B. Belanda merupakan bangsa yang kejam, C. Siapapun orangnya akan derita kalau berjuang, D. Bangsa asing selalu berniat untuk membuat kerusakan, E. Tidak boleh mudah percaya pada kedatangan orang asing. Jawabannya adalah A. Perjuangan memerlukan pengorbanan. Soal nomor 24. Bacalah kutipan teks berikut. Apa yang diharapkan warga dari sebuah sistem pendidikan? Bagi orang awam, sekalipun pasti tahu bahwa yang dibutuhkan adalah setidaknya kurikulum yang baik, pengajar yang enak, fasilitas memadai, dan biaya murah jika bisa. Lalu selebihnya mungkin adalah lingkungan yang kondusif, daya saing yang tinggi, serta segala aspek lain yang ada di luar ruang sekolah. Masalah yang disoroti dalam paragraf tersebut adalah A. Sistem pendidikan yang baik, B. Biaya pendidikan yang mahal, C. Mutu pendidikan yang merosot, D. Fungsi pendidikan di masyarakat, E. Masalah pendidikan di Indonesia. Jawabannya adalah A. Sistem pendidikan yang baik. Soal nomor 25. Bacalah penggalan teks editorial berikut dengan seksama. Aksi mundur Persebaya itu menurut PSSI sebagai tindakan yang nyata-nyata menodai fair play FIFA. Mengenai sejumlah alasan mundur yang disampaikan Persebaya ke PSSI itu, Komisi Disiplin menganggap tidak ada hal dapat mengganggu kenyamanan terhadap pemain dan ofisial Persebaya untuk bertanding. PSSI juga menilai Piala Presiden yang diserahkan kepada pihak ketiga merupakan tindakan penghinaan terhadap PSSI sebagai lembaga tertinggi sepak bola di tanah air. Pendapat yang sesuai dengan editorial tersebut adalah A. Persebaya mundur dari kejuaraan Piala Presiden menodai PSSI. B. Komisi Disiplin akan memberikan hukuman kepada Persebaya. C. Mundurnya Persebaya menodai fair play FIFA dan penghinaan terhadap PSSI. D. Persebaya tidak mau kenyamanan waktu bertanding terganggu. E. PSSI sebagai lembaga tertinggi persepak bolaan Indonesia merasa terhina. Jawabannya adalah C. Mundurnya Persebaya menodai fair play FIFA dan penghinaan terhadap PSSI. Soal nomor 26. Bacalah kutipan editorial berikut. 1. Maka 83 tahun Sumpah Pemuda patutlah kita jadikan refleksi otokritik perjalanan politik kebangsaan, khususnya dengan membaca kondisi 10 tahun terakhir. 2. Kesadaran tentang kebinekaan mesti disegarkan kembali. 3. Bukankah kita memiliki lebih dari 13.000 pulau, 250 bahasa dan dialek serta 1.000 etnis dan subetnis? 4. Sebenarnya gambaran itu secara jelas sudah menunjukkan bahwa kita hidup di ruang yang diliputi pluralitas. 5. Realitas itu sepatutnya terus menyadarkan tiap komponen bangsa ini untuk terus bersikap dominan-dominan. 6. Bukankah kita bertanah air satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu Indonesia? Kalimat retoris dalam editorial di atas ditunjukkan oleh nomor A. 1 dan 2, B. 2 dan 3, C. 1 dan 4, D. 3, 5, E. 3 dan 6. Jawabannya adalah E. 3 dan 6. Soal nomor 27. Bacalah kutipan teks editorial berikut. 1. Pemerintah seharusnya mempunyai solusi agar tidak muncul korban yang lebih besar. 2. Sudah saatnya menghentikan kebiasaan retorika politik yang penuh basa-basi. 3. Pemerintah dengan berbagai cara harus memberikan informasi lebih awal kepada masyarakat tentang badai yang mungkin menerpa sebuah kawasan. 4. Ramalan BMG menjadi panduan bagi aparat untuk menyiapkan masyarakat dari ancaman badai. 5. Dengan demikian, ketika bencana tiba, negeri ini tidak menjadi ladang pembantaian massal. Kata populer dalam editorial tersebut adalah
A. Solusi, B. Retorika politik, C. Badai, D. Panduan, E. Pembantaian massal. Jawabannya adalah B. Retorika politik. Soal nomor 28. Bacalah kutipan cerpen berikut. Pikiranku langsung terlempar dalam kenangan saat aku kelas 6 SD waktu mencium bau obat yang menyengat dalam ruangan ini. Suatu hari, sepulang sekolah, aku langsung menuju ruang unit gawat darurat sebuah rumah sakit umum karena sakit perut yang membuatku tidak bisa berjalan, hanya bisa mengerang. Semula, aku masih bisa menahan rasa takut berada di sekeliling orang yang terbaring di atas kasur tipis beralaskan spray putih. Sampai tiba-tiba, segerombolan perawat berpakaian putih mendorong dengan cepat sebuah kasur beroda dan dihentikannya tepat di sebelah kasur. Di atasnya terbaring pria botak berlumur darah. Dia tidak bergerak sama sekali, mulutnya menganga, mata terpejam menghadapku. Kata orang yang mengantar, orang di sebelahku ini kecelakaan sepeda motor. Benjolan karya Hari Pratama, watak tokoh aku yang penakut disampaikan melalui pikiran tokoh aku sendiri. A. Benar, B. Salah. Jawabannya adalah A. Benar. Soal nomor 29. Sudut pandang yang digunakan dalam penggalan cerpen di atas adalah sudut pandang orang ketiga. A. Benar, B. Salah. Jawabannya adalah B. Salah. Soal nomor 30. Permasalahan yang diangkat dalam penggalan cerpen di atas adalah ketakutan tokoh aku disuntik obat bius. A. Benar, B. Salah. Ini adalah A. Benar. Soal nomor 31. Menggali potensi diri untuk meningkatkan kepercayaan diri. Penulisan judul yang tepat adalah Menggali potensi diri untuk meningkatkan kepercayaan diri. Soal nomor 32. Perhatikan teks berikut. Karya Supernova adalah sebuah imajinatif. Sungguh tidak lazim bagi dunia sastra Indonesia, ditulis dengan gaya pop tetapi syarat dengan problema filsafat dan teori-teori ilmiah. Baru kali ini dalam sastra Indonesia seorang penulis mampu mengartikulasikan labirin kehidupan kontemporer secara eksperimentatif dengan gaya hampir science fiction. Dalam kutipan tersebut, hal yang diresensi adalah bahasa pengarang dalam buku. A. Benar, B. Salah. Jawabannya adalah B. Salah. Soal nomor 33. Bacalah paragraf berikut. Tapi itu dapat dicapai dengan kenduri saja. Masa dan keadaanlah yang menentukan. Ompi yakin masa itu pasti akan datang dan ia menunggu dengan hati yang disabar-sabarkan. Pada suatu hari yang gilang gemilang, angan-angannya pasti merupa jadi kenyataan. Dia yakin itu bahwa indera budimannya akan mendapat nama tambahan dokter di muka namanya sekarang, atau salah satu titel yang mentereng lainnya. Ketika Ompi mulai mengangankan nama dambannya itu, diambilnya kertas dan potlot ditulis nama anak-anak Dr. Indra Budiman, dan Ompi merasa bahagia sekali. Ia yakinkan kepada para tangganya akan cita-citanya yang pasti tercapai itu. A. Nafis, anak kebanggaan. Amanat yang terkandung dalam penggalan novel di atas adalah, hendaklah kita yakin dengan apa yang kita cita-citakan. A. Benar, B. Salah. Jawabannya adalah A. Benar. Soal nomor 34, perhatikan cuplikan teks berikut. Anak kecil, dia tertawa mengejekku. Mengapa duduk di belakang? Sini-sini, duduk di muka. Masih ada tempat. Tangannya melambai lalu mendekat berjalan ke arah belakang bangku-bangku. Tidak pak, di sini saja, jawabku. Dia berdiri di samping bangkuku. Tidak ada yang duduk bersamaku. Mengapa? Supaya paling akhir mendapat giliran, tanyanya. Seisi kelas tertawa. Tidak pak, kataku lagi. Supaya dapat melihat orang-orang lain. Sedangkan mereka yang duduk depan harus berpaling untuk melihatku. Latar tempat dalam kutipan novel tersebut adalah di kelas. Soal nomor 35. Manakah pasangan yang tepat dari jenis teks dan contohnya di bawah ini? A. Nomina, split meja. B. Verba material, split berjalan. C. Verba tingkah laku, split bersimpati. D. Konjungsi kausalitas, split sebab. E. Konjungsi temporal, split kemudian. Jawabannya adalah A. Nomina, split meja. Soal nomor 36, bacalah paragraf berikut dengan seksama. Sampai akhir bulan Juni, Badan Meteorologi dan Geofisika mencatat curah hujan di bawah normal telah terjadi di sebagian besar Pulau Jawa. Oleh sebab itu, disarankan masyarakat mengantisipasi kemungkinan terjadinya kelangkaan air di sebagian wilayah Pulau Jawa tersebut. Tulislah perbaikan yang tepat untuk penulisan dicetak miring pada paragraf tersebut.
Jawabannya adalah bulan Juni, Badan Meteorologi dan Geofisika Pulau Jawa. Soal nomor 37. Cermatilah paragraf artikel berikut dengan seksama. Survei Badan Pusat Statistik di Indonesia pada tahun 2013 menunjukkan orang Indonesia paling gemar menonton televisi, yakni sekitar 91,68%, kata Hamid. Sebelumnya, pada 12-13 November 2015 diselenggarakan pelatihan bagi 68 guru dari 33 provinsi mengenai buku pengenalan terhadap jasa keuangan itu. Para peserta pelatihan juga berlatih menggunakan permainan Sikapi Uangmu sebagai penerapan melalui permainan pengenalan produk dan jasa keuangan. Diharapkan, siswa dapat bermain sambil belajar. Tulislah perbaikan kata yang tepat untuk memperbaiki kata yang tidak baku dalam paragraf tersebut. Jawabannya adalah survei, televisi, provinsi. Soal nomor 38. Cermatilah kutipan artikel berikut. 1. Perempuan memang paling rentan terhadap anemia, terutama anemia karena kekurangan zat besi. 2. Darah memang sangat penting bagi perempuan, terutama pada saat hamil. Zat besi itu dibagi dua, yaitu bagi si ibu dan janinnya. 3. Apabila si ibu anemia, bisa terjadi abortus, lahir prematur, dan juga kematian ibu melahirkan. 4. Padahal kita ingat di Indonesia, angka kematian ibu melahirkan dan kematian bayi masih cukup tinggi. 5. Bahkan bagi janin, zat besi juga dibutuhkan, terutama juga ada kaitannya dengan kecerdasan. Contoh istilah dalam cuplikan teks tersebut adalah prematur, anemia, melahirkan. Jawabannya adalah B, salah. Soal nomor 39, bacalah kutipan artikel di bawah ini. Sulit minta maaf dan sulit memberi maaf sungguhnya merupakan sifat manusia pada umumnya. Namun, peluang untuk minta maaf dan memberi maaf pastilah selalu ada. Jika setiap orang bersedia memberi maaf, alangkah tentram dan nikmatnya kehidupan di muka bumi ini. Lebih dari itu, apabila setiap orang sadar bahwa memberi maaf itu bahkan lebih mulia nilainya daripada minta maaf. Pendapat yang tepat sesuai paragraf di atas adalah A. Memberi maaf dan minta maaf merupakan sikap yang baik. B. Sulit bagi kita minta maaf lebih dahulu. C. Memberi dan minta maaf adalah sesuatu yang sulit. D. Minta maaf lebih mulia daripada memberi. E. Kita jangan minta maaf jika tidak bersalah. Jawabannya adalah A. Memberi maaf dan minta maaf merupakan sikap yang baik. Soal nomor 40. Bacalah teks berikut. Sebelumnya, terbentuknya ASEAN pada 1967. Beberapa negara di Asia Tenggara telah melakukan berbagai upaya untuk membentuk kerjasama regional di kawasan ini. Kata menunjukkan konjungsi kronologis atau urutan waktu pada kalimat di atas adalah telah. A. Benar, B. Salah. Jawabannya adalah A. Benar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.